Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 16 Agustus 2021 dan untuk tanggal 18 Agustus 2021 ya. Jadi besok 17 Agustus, hari bursa libur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jadi saya bahas untuk hari ini dan untuk Rabu ya, tanggal 18. Waktu saya bahas sekarang waktunya pukul 1.01 ya, waktu Indonesia bagian Barat, sesi 1 break siang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini indeksnya ya, sahamnya, indeks saham di sini semuanya merah ya. Mulai dari composite, terus kemudian dari sektor-sektor yang lainnya, Kompas 100, Bisnis 27, LQ 45, IDX 30, semuanya merah dalam semua ya. Nah, ini juga ini sektor yang baru ya, mulai dari ini ya, IDX Basic, Cyclical, Energy, IDX Finance, semuanya banyak yang merah ya, IDX Health ya. Tapi sahamnya beberapa ada yang lumayan ya naik ya, seperti itu ya. Jadi rekomendasinya untuk hari ini sih sebenarnya sih pasang aja trailing stop atau stop loss ya, sesuai dengan portfolio masing-masing. Saya akan bahas beberapa saham seperti biasanya ya, yang masih potensial seperti itu ya. Jadi ini bagian pertama 8 saham, nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham juga ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Analisa saham itu bukan berarti rekomendasi untuk buy atau sell ya, bukan ya. Jadi kira-kira yang sudah punya sahamnya pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy, bagus nggak Pak Sunar, buy-nya di mana ya, seperti itu ya. Jadi saya sistemnya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, juga nggak nyuruh-nyuruh orang jual ya. Jadi murni analisa berdasarkan technical pergerakan harganya ya. Saya fokus di pergerakan harga sahamnya. Jadi bukan di bandarmologi dan lain-lain ya. Saya mulai langsung dengan sahamnya ya. Jadi saya ganti dulu ke AMI Broker sini ya. Kita bahas yang pertama adalah saham Bank Aladin Syariah Tbk ya, atau bank ya, BANK. Jadi hari ini bank dia rebound ya, seperti kita lihat ya, volumenya juga naik. Dia sempat naik ke atas 3810 tapi ditutup sesi 1 di bawah 3810 ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Tetap sama ya, pasang aja trailing stopnya di level 3670 dan 3600 ya. Itu kalau yang sudah punya. Kalau buy on weakness, menurut saya sih lebih baik tunggu di area tetap sama ya, 3330 sampai dengan 3400. Artinya kalau mau buy, tunggu kalau dia koreksinya ya. Kalau dia turun di bawahnya 3400, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3400, buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3500, buy, dan seterusnya ya. Itu bagi yang buy on weakness. Kemudian bagi yang mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Terus terang aja, kalau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Memang di sini kita lihat ini swing high sebelumnya ya, resistennya dia sudah berhasil breakout 3720. Kalau sekali saya sih di 3670 ya. Jadi kalau sudah rebound lagi ke atas 3670 ya, ada kemungkinan 1-2 minggu ke depan dia berusaha untuk breakout ke atas ini ya, swing high sebelumnya 3980 ya, yaitu ke atas 4000. Kira-kira bagaimana Pak Sunar seperti ini? Buy atau enggak? Kalau yang mau buy sekarang silahkan, asalkan pasang stop lossnya di 3670 dan 3600. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 3810 tambah lagi ya, naik ke atas 3900 tambah lagi, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kali ini dia berhasil breakout ke atas 3980. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3980, target price berikutnya adalah sekitar di area 4200 ya. Itu untuk emiten bank ya, BANK. Kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BBKP ya. Jadi BBKP adalah Bank KB Bukopin Tbk ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga ya. Jadi memang dia cenderung masih konsolidasi atau sideways ya. Areanya 550 sampai dengan 660 ya. Jadi yang sudah punya ya, pasang aja tetap ya. Trailing stopnya di 590 dan 550. Maksimum 540 lah ya. Seperti itu ya. Kalau turun banyak 540 ya, cenderungan dia akan turun lagi ke testing area ini ya, 520, 505, kemudian berikutnya lagi sekitar 460 sampai dengan 472 ya. Dan lebih seperti itu. Jadi bagaimana Pak Sunar yang sudah punya ya, pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 590 dan 540 ya. Jadi di dua level, belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 625 tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 660 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 695 tambah lagi, target price berikutnya adalah 760 dan
845 ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya sekarang masih cenderung sideways ya, area konsolidasi ya. Memang dalam waktu dekat dia ada rencana sih untuk right issue ya, tapi tanggalnya kapan, rasionya kapan, rasionya di mana ya, berapa, dan harga pelaksanaannya berapa, belum ada informasinya ya setahu saya ya. Lebih cukup ya untuk BBKP. Berikutnya untuk emiten MARI ya, Mahaka Radio Integra. Jadi hari ini dia naik lagi ya. Ini areanya sudah saya informasikan ya sebelumnya ya, naik ke atas 540 buy, naik ke atas 560 buy. Nah, ternyata sesi satu break dia ditutup di bawahnya Pak Sunar. Ya harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang belum punya bagaimana Pak Sunar? Yang belum punya ada dua pilihan ya. Buy on weakness di area sekitar 420 sampai dengan 440. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 420 baru sampai ya. Buy-nya bertahap naik ke atas 460 buy dan seterusnya. Atau sekalian tunggu di area sekitar 380 sampai dengan 400 ya. Jadi kalau misalnya dia masih turun terus, ya tinggal tunggu dia sudah berhasil naik ke atas 400 barusan kita buy ya. Jadi buy-nya bertahap sesuai dengan garis-garis yang diberikan. Itu yang buy on weakness. Kalau yang sudah punya ya pasang aja, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di 520 dan 500 ya. Jadi tetap ikutin garis-garis yang sudah diberikan. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 520 dan 500. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 540 tambah lagi, naik lagi ke atas 560 tambah lagi ya, dan seterusnya. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya untuk MARI ya. Nanti silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi atau enggak ya. Jadi memang di sini patternnya dia ya sideways lama, kemudian breakout sideways naik ya. Ini cenderung sideways ya di sekitar sini ya. Tapi dia berhasil breakout lagi ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih terus ya. Target price terdekatnya adalah 580 sampai dengan 600 ya. Saya kasihkan ya. Jadi kalau mau trading di MARI ya baiknya bertahap aja ya. Perlu diingat di sini Fibonacci extension 261,8% kurang lebih di area 580 ya. Jadi sudah dekat dengan target price-nya ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Berikutnya untuk Pegas ya. Pegas di sini saya sudah bahas di analisa saham mingguan, jadi memang cenderung sideways ya. Kalau mau buy banyak bertahap aja, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1030 dan 975 ya. Maksimum di 960 stop lossnya. Nah, kalau mau buy sebenarnya buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 990 dan 960 ya. Memang agak jauh ya stop lossnya karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Jadi ini saya sudah informasikan sebelumnya, naik ke atas 1050 boleh tambah lagi ya. Nah kok koreksi Pak Sunar? Ya masih cukup wajar sebenarnya ya, karena IHSG-nya juga tertekan ya. Kalau punya, kalau mau buy sekarang ya silakan. Nanti naik lagi ke atas 1050 tambah lagi, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, bertahap aja. Naik ke atas 1085 ya kan, boursan tambah lagi ya. Jadi santai aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1085, dia akan kemungkinan breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Dengan target berikutnya kurang lebih sekitar area 1245 ya di sini ya. Ya minimal 1200 lah ya. Memang kecenderungannya dia masih cenderung sideways ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang ya silakan ya untuk Pegas ya. Jadi bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII. Jadi ASII ini menurut saya sih masih menarik ya. Kalau mau buy sekarang ya silakan. Misalkan ini yang perlu diingat ya, selama dia bertahan di atas 4760 ya, menurut saya lumayan bagus ya. Memang dia sideways di sini ya. Ini resisten dari sidewaysnya ya, 5100 ya di sini sebelumnya swing high-nya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya. Paling awal ya 5025. Kalau terlalu dekat ya pasang aja di 4960 dan 4900. Itu trailing stopnya kalau sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 4960 dan 4900. Buy-nya bertahap aja ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 5100 tambah lagi, naik ke atas 5150 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya adalah kurang lebih di sekitar area 5425 ya. Dekat dengan area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi sekitar ini ya 5425 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, maka target price berikutnya adalah 5675 ya. Untuk ASI. Ini saya sudah sebutkan di bagian analisa saham untuk investasi ya tahun 2022 ya. Jadi intinya kalau mau pegang ASI untuk jatah 1 tahun ya, jangka 1 tahun, menurut saya sih dari weekly-nya ini sekali sedikit ya.
ya kemungkinan belas besar ya 6250 tercapai ya kalau dalam 1 tahunan ya. Karena terakhir laporan keuangannya sih lumayan bagus ya seperti itu ya, walaupun belum ada perbaikan yang signifikan tapi ya sudah ada kemajuan ya. Sudah saya bahas di analisa saham yang untuk investasi ya, silakan ditonton kalau berminat. Jadi kalau ke channelnya youtube.com garis miring saham profit, di sana ada playlist ya, jadi ada playlist yang keempat ya. Itu yang untuk investasi saham 2022 sudah masuk ya untuk ICI. Silakan bagi yang berminat. Berikutnya untuk Wood ya. Kita lihat di sini Wood sebenarnya sih cukup menarik ya. Di sini adalah area buy on weakness yang saya sudah sebutkan. Sebelumnya saya sudah sebutkan sekitar 745 ke atas boleh buy ya. Nah ini sebenarnya sih areanya sudah boleh buy juga ya. Jadi Pak Sunar tadi sempat naik ke atas hanya di 805. Loh, ternyata kok sesi satu break dia lesu ya. Tapi menurut saya sih yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 745 ya. Selama dia berada di atas 745, menurut saya sih masih ada kemungkinan naik ke atas 810 ke atas ya. Jadi dia akan berjuang. Volumenya juga lumayan naik ya di sini ya Wood ya. Belinya bertahap aja kalau mau buy ya. Buy sekarang pasang stop lossnya 745, kemudian naik ke atas 785 tambah lagi, naik lagi ke atas 810 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Wood ya. Mudah-mudahan dia tercapai dengan target berikutnya di 900, 960 dan 1025 ya. Kalau kita lihat garis besarnya memang dia cenderung sideways ya. Sideways-nya lama ya, berminggu-minggu ya. Jadi harusnya sabar. Sebenarnya dia masih cukup bagus lah ya. Selama dia bertahan di atas 745 ya. Karena sebelumnya dia gagal bertahan di atas 745, tapi dia testing ini ya. Fibonacci extension 161,80% ya. Yang sebelumnya saya tarik garis, ternyata dia berhasil ya breakout lagi ya, dan higher high ya. Menurut saya sih masih layak lah ya untuk hold ya, selama dia bertahan di atas 745 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Wood ya. Berikutnya untuk ABBA, maka media. Setelah minggu lalu dia koreksi yang lumayan ya koreksinya ya. Hari ini tiba-tiba rebound Pak Sunar. Tapi di sini higher high dibandingkan hari sebelumnya minggu lalu ya, Jumat ya. Tapi dia volumenya juga naik. Tapi sayangnya kok di sisi satu break kok lesu Pak Sunar. Ya yang sudah punya ya pasang aja. Stop lossnya di ini kan kalau kita lihat sebelumnya garis saya di 500 ya. Nah, jadi pasang aja di area 475 lah ya. Sini ya. Jadi pasang stop lossnya 475 bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran buy on weakness saya sudah sebutkan, tunggu aja di sekitar area ini ya. Saya kotak ini ya, saya perpanjang sekitar 400 sampai dengan 420. Artinya kalau dia koreksi di bawah 420 atau di bawah 400 ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 420 barusan buy. Karena kalau belum naik ke atas 420 ada kemungkinan dia masih terjun lagi turun ke support berikutnya kurang lebih ya. Ini saya informasikan area sebelumnya ya, sekitar 300-an ya. Jadi lumayan dalam ya kalau dia turun di bawah 400. Ini buy on weakness di sekitar sini, tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 420 ya. Bukan berarti langsung buy gitu enggak ya. Kita tunggu 1-2 hari ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 420 buy. Kalau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Buy sekarang sih boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 500 dan 475 lah ya. Kurang lebih untuk ABBA. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 540 tambah lagi, naik lagi ke atas 600 tambah lagi ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 650 tambah lagi ya. Pokoknya setiap kelipatan 50 aja tambah lagi. Naiknya memang kadang-kadang naiknya suka membentuk ekor panjang gini ya. Kemudian turun lagi, naik lagi ekor panjang, turun lagi gitu ya. Hari ini naik tinggi tapi dia turun lagi sesi satu break ya. Ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Gitu ya. Ini target Fibonacci extension 21,8% ya sebelumnya ya. Itu 540 sebenarnya sih sudah tercapai sebelumnya ya. Saat ini dia akan berusaha untuk breakout lagi naik ke atas 540 ya. Masih dalam perjuangan ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 540 ya. Itu untuk ABBA. Oke, berikutnya untuk Indi. Indi hari ini walaupun lesu tapi dia masih berhasil higher high dan higher low ya sampai dengan jam 1.16 ya waktu istirahat dia masih cukup bagus. Jadi ini area average up memang saya sebutkan ya, naik ke atas 1545 tambah lagi, ternyata gagal Pak Sunar ya, harusnya pasang trailing stop ya seperti itu ya. Kalau belum pasang aja trailing stopnya di 1475 dan 1445 ya.
Intinya selama dia berada di atas 1445 masih cukup bagus lah ya untuk India. Untuk buy on weakness, saran saya sebelumnya di area sekitar ini ya, saya kotakin ya. Tetap sama ya, 1300 sampai dengan 1325. Ini yang buy on weakness. Loh, Pak Sundar gak dikasih-kasih, Pak Sundar ya. Kalau gak dikasih ya buy high, sell higher seperti itu ya. Tapi intinya untuk emiten batubara ya, sampai kuartal pertama tahun 2022 sih lumayan bagus ya seperti itu ya. Cuma sayangnya untuk Indi ini dia laporan keuangannya yang terakhir kurang begitu bagus ya dibandingkan dengan ADRO, PTBA dan kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan aja ada perbaikan. Yang penting di sini fokus di pergerakan harganya ya. Pasang stop lossnya di 1475 ya dan 1445 kalau belinya di atas ya. Atau istilahnya kalau belinya di bawah ya berarti ini trailing stopnya ya 1475 dan 1445 ya. Baiknya kalau mau buy sekarang boleh aja tapi asalkan pasang stop lossnya di 1475 dan 1445 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1545 ya silakan tambah lagi ya. Itu yang mau tambah lagi, naik lagi ke atas 1590 tambah lagi ya. Targetnya di 1660 kurang lebih ya. Memang kalau kita perhatikan sih uptrendnya untuk Indi ini masih cukup bagus lah seperti ini ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil ya seperti itu ya. Jadi ini bagian pertama sudah selesai ya. 8 saham untuk periode tanggal 16 Agustus sampai dengan 18 Agustus ya, hari Rabu ya. Besok hari bursa libur memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jadi nanti ada bagian kedua ya, bersambung ya untuk 8 saham yang lainnya ya. Jadi silakan nonton juga yang bagian kedua. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian kasih saran kalau berminat ya. Atau kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin.